Setiap orang pasti memiliki sebuah tujuan untuk hidup, dan seiring berjalannya waktu, seseorang pun akan sadar bagaimana caranya agar tujuan hidupnya suatu saat nanti akan tercapai. Meskipun orang tersebut harus mempertaruhkan semuanya demi seseorang yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tanpa adanya kepercayaan penuh terhadap orang yang dia pilih. Namun berbeda dengan sosok Akagami no Sen, salah satu karakter yang masih menjadi misteri dalam cerita One Piece. Ya, pertemuan antara Sen dan Luffy membuat Sen yakin pada sosok Luffy yang akan membawa sebuah perubahan besar di dunia bajak laut. Itu sebabnya Sen merelakan tangan kirinya demi menyelamatkan Luffy. Nah, dari sini Luffy mulai termotivasi untuk menjadi seorang bajak laut yang hebat, sama seperti halnya Sen. Tentunya Sen pun seolah mengerti bahwa Luffy memiliki tekad yang sangat kuat untuk mewujudkan mimpinya. Oleh karena itu, Sen pun kemudian memberikan sebuah topi jerami miliknya kepada Luffy, dimana inilah yang menjadi sebuah simbol janji Luffy kepada Sen. Namun dari semua hal ini, yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, kenapa Sen mau melakukan semua ini? Apakah hanya sebuah kepercayaankah? Atau ada sebuah tujuan lain yang Sen inginkan di masa depan? Oke, semuanya akan menjelaskan satu persatu, dan pembahasan ini akan kita mulai dari dibubarkannya kelompok bajak laut Goldie Roger, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 968. Nah, setelah kembalinya dari Pulau Locktail, Sen dan Buggy kembali bertemu dengan kru Roger lainnya. Seperti yang kita tahu, Sen dan Buggy terpaksa tidak ikut ke Locktail karena Dr. Crocus yang merupakan seorang dokter di kelompok Roger Pirate menyarankan untuk tidak ikut ke Locktail karena demam yang diderita oleh Buggy. Sen pun tidak ikut dan memilih untuk menemani Buggy dan mengatakan bahwa mereka bisa pergi kapan saja. Namun setelah kelompok bajak laut Goldie Roger kembali dari Pulau Locktail, ada sebuah momen di mana Sen langsung menghampiri Roger dan menanyakan beberapa hal. Kemudian tiba-tiba Sen pun mulai menangis. Sampai saat ini belum diketahui pasti apa yang sebenarnya ditanyakan oleh Sen kepada Roger. Nah, bisa jadi apa yang ditanyakan oleh Sen kepada Roger kemungkinan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Roger setelah Roger mengetahui sesuatu hal yang selama ini mereka cari. Kemudian Roger pun menjawab bahwa petualangan mereka telah berakhir. Dan dari sinilah Sen kemudian mulai meneteskan air matanya dan bertanya kepada Roger, apakah suatu saat nanti dia dan Buggy bisa mengarungi lautan dan pergi ke Locktail dengan krunya sendiri. Mendengar hal itu, Roger pun kemudian menjawab bahwa raja bajak laut berikutnya sudah ditakdirkan dan merupakan seorang keturunan dari klan D, sehingga itulah alasan kenapa Sen menangis. Dan itu sebabnya Sen paham bahwa dia tidak akan pernah bisa pergi ke Locktail atau melampaui Roger. Meskipun seberapa kuat dan seberapa keras dia berusaha, hal itu tidak akan pernah tercapai. Dimana inilah yang menjadi sebuah alasan kenapa Sen dan kelompok bajak lautnya seperti tidak tertarik dengan harta karun One Piece atau tidak pernah pergi ke Locktail. Meskipun Sen ini bisa dibilang termasuk orang yang dekat dengan One Piece. Kemudian pada manga One Piece chapter 1017, kita semua tahu bahwa sosok Akagami no Sen dikatakan telah mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari tangan Wushu, dimana ketika itu Wushu mendapatkan tugas dari pemerintah dunia untuk memindahkan buah iblis itu ke suatu tempat. Dan ternyata pada manga One Piece chapter 1044, akhirnya kita semua mengetahui kebenaran tentang buah iblis legendaris yang dimaksud oleh para Gorosei, yaitu buah iblis mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika, dimana buah iblis Gomu Gomu no Mi hanyalah nama samaran dari buah iblis legendaris ini. Nah, sebenarnya jika kita amati, rentetan kejadian ini berhubungan dengan pertemuan Sen dengan para Gorosei mengenai seorang bajak laut yang ingin dibicarakan. Kemudian pada manga One Piece chapter 956, kita bisa melihat bagaimana dunia benar-benar sedang dalam kekacauan. Selain itu, pada chapter ini juga memperlihatkan pergerakan bajak laut Kurohige yang akan mengincar sesuatu yang dikatakan sesuatu hal itu lebih baik kita ambil sendiri daripada jatuh ke tangan angkatan laut, semakin membuktikan bahwa semua ini ada hubungannya dengan sosok Joy Boy dan bangkitnya awakening buah iblis Nika. Nah, dari sini jika kita melihat petunjuk yang ada, sebenarnya ini bisa merujuk pada beberapa kemungkinan.
Pertama, Seng memang sengaja mengincar buah iblis Nika. Logikanya seperti ini. Untuk apa Seng repot-repot mencuri buah iblis tersebut jika sebelumnya dia sama sekali tidak tahu informasi apapun tentang buah iblis Nika? Padahal bisa saja Seng mencuri buah iblis atau mengincar buah iblis lainnya. Tetapi Seng justru memilih mencuri buah iblis yang dijaga oleh pemerintah dunia. Bahkan secara spesifik saja, Seng dan kelompok bajak lautnya telah menggambar buah iblis Nika. Dengan kata lain, jika Seng memang mengincar buah iblis itu, artinya mereka sudah tahu apa yang menjadi target mereka, bukan? Namun yang kemudian menjadi sebuah pertanyaannya adalah, dari mana Seng mengetahui informasi mengenai buah iblis Nika tersebut? Mungkinkah semua ini ada kaitannya dengan sosok Roger yang sempat memberikan informasi mengenai apa yang dilihat dan ditemukan oleh Roger saat di Locktail? Nah, bisa jadi kemungkinannya seperti ini. Seng telah mencari informasi mengenai buah iblis tersebut dari ensiklopedia yang ada di lautan. Tetapi mengingat informasi mengenai buah iblis Nika sudah disembunyikan sejak 800 tahun yang lalu, mungkin akan lebih masuk akal jika kemudian Seng mendapatkan informasi mengenai buah iblis Nika dari mantan kaptennya. Karena informasi mengenai buah iblis tersebut bisa saja tertulis di poneglyph yang ada di Pulau Locktail. Atau kemungkinan yang kedua adalah sebenarnya Seng justru tidak berniat mencuri buah iblis Nika tersebut, tetapi justru lebih ke arah untuk mengamankannya. Nah, pertemuan Seng dengan Gorosei bisa menjadi sebuah indikasi kalau Seng memang bagian dari pemerintah dunia. Nah, yang menarik di sini adalah jika nakama semua perhatikan, saat Seng tiba di desa Fusa untuk pertama kalinya, Seng ini sudah memiliki sebuah bekas luka akibat pertarungannya melawan Kurohige, bukan? Namun sayangnya sampai saat ini kita belum mengetahui apa yang menjadi penyebab pertarungan tersebut. Nah, menurut Mimin bisa jadi kalau sebenarnya Kurohige ini sudah sejak awal mengincar buah iblis Nika. Karena seperti yang kita tahu bahwa buah iblis Nika ini sendiri memang ada hubungannya dengan masa lalu atau abad kekosongan. Dan Kurohige merupakan salah satu karakter One Piece yang memiliki hobi tentang sejarah. Selain itu, buah iblis Logia Yami Yaminomi dan buah iblis Mythica Zoan Hito Hitonomi model Nika memiliki bentuk dan warna yang hampir sama, bukan? Itu sebabnya kenapa Seng pergi ke East Blue dan memilih menetap di sana selama 1 tahun. Karena Seng tahu East Blue merupakan lautan yang aman. Itu sebabnya kenapa East Blue memiliki julukan sebagai lautan terlemah jika dibandingkan dengan lautan lainnya yang memang sering terjadi sebuah konflik. Nah, sampai pada akhirnya buah iblis Mythica Zoan Hito Hitonomi memilih kehendaknya kepada seorang anak kecil yang bernama Luffy. Tentunya Seng yang telah mengetahui semua informasi mengenai buah iblis Nika dan buah iblis yang dianggap sangat berharga tidak akan membiarkan begitu saja Luffy mati sampai semua rencana Seng ini terwujud. Dengan kata lain, Seng memiliki sebuah rencana yang memang berkaitan dengan buah iblis yang dimiliki oleh Luffy. Nah, selain itu, pada akhir manga One Piece chapter 903, Akagami no Seng pernah mengatakan, "Sepertinya kita akan segera bertemu, Luffy." Jelas, ketika Seng bertemu dengan Luffy, misi terbesar Akagami no Seng sebenarnya baru akan dimulai. Dan seperti yang Mimin jelaskan tadi, kebangkitan kekuatan awakening dari buah iblis Nika yang membuat Seng akan segera bergerak. Apalagi cerita One Piece Film Red yang masuk dalam cerita canon, dimana mengisahkan sosok Akagami no Seng, semakin memperkuat pernyataan Oda Sensei pada tahun lalu bahwa setelah Arc Wano selesai, maka akhir dari cerita One Piece sudah di depan mata. Dengan kata lain, janji Luffy kepada Seng bahwa akan mengembalikan topi jerami akan segera terjadi.